Oke guys, welcome to my YouTube channel ya guys ya. Di video ini kita akan membahas saham yang rame hari ini guys ya, yaitu di tanggal 2 September 2025, yakni saham-saham di sektor emas ya. Jadi kita bahas saham-saham yang di sektor emas dan juga salah satu saham yang potensi bagger ke depannya guys ya. Langsung aja ya, kita langsung mulai di saham yang pertama, yaitu saham Antam guys. Kita lihat secara teknikal dan bandarmologi tipis-tipis guys. Nah, secara teknikal saham dari Antam ini bagus guys. Bagusnya karena ini mulai menunjukkan melanjutkan potensi uptrendnya guys. Karena setelah sekian lama sideways ya, ini potensi melanjutkan uptrend ya. Tanda uptrendnya apa? Tanda uptrendnya itu ketika candlenya itu memotong dari moving average, atau moving average-nya ini memotong candle guys. Nah, ini bagus. Nah, ini breakout dari sideways panjang ya. Di sini ada breakout. Nah, di sini ada breakout. Ini kan habis double top ya, kemudian turun, kemudian ada sideways panjang guys. Dan hari ini breakout ya. Breakout ini bagus, tapi breakout ini meninggalkan gap up ya, gap di sini guys. Dimana gap di sini itu pasti suatu saat akan ditutup lagi guys. Nah, ini ada di sini ada gap, nanti kedepannya di sini bisa dijadikan support ya guys ya. Nah, kemudian potensinya kemana? Ke resisten tertingginya guys ya. Jadi di sini ada ATH ya, di sini ya, di daerah sini ada ATH guys. Mungkin nanti di area 3600-an ya. Ini potensi ke 3600-an sampai membentuk ATH baru guys. Nah, untuk yang belum punya barangnya gimana? Menurut saya guys ya, menurut saya kalau mainnya jangka menengah atau jangka panjang itu sekarang ketinggian guys. Ya. Kalau jangka menengah ketinggian. Kalau jangka pendek silahkan ya, nanti bisa open posisi di sini guys. Jadi posisi ngelong di sini ya. Nanti stop lossnya ya di area support ini guys, sekitar 5%-an ya targetnya, tapi cuma 4%. Jadi risk kalau masuk sekarang, risk rewardnya itu kurang wise guys. Jadi resikonya lebih tinggi, rewardnya lebih sedikit ya guys ya untuk saham Antamnya. Jadi kalian pertimbangkan sendiri kalau mau masuk Antam ya guys ya. Nah, kemudian di sini juga mulai di area overbought guys ya. Nanti kalau di sini membentuk dead cross, nah itu malah kurang bagus. Nah, itu ya, itu kelebihan dan kelemahan saham Antam. Kelebihannya breakout dari area konsolidasi mau uptrend ya, potensi ke ATH ya, sampai membentuk ATH baru, semisal harga emas masih menguat guys ya, membentuk ATH baru. Kemudian risk rewardnya kurang wise ya, ini kelemahannya itu risk rewardnya kurang wise. Kemudian di sini sudah mau di area overbought. Kemudian kelebihannya lagi guys, hari ini yang borong itu adalah asing ya, fund manager asing guys ya. Ada AK, ada BK, ini belinya sangat gede guys. Kemudian yang jualan itu adalah retail ya. Menurut saya besok ada potensi penguatan untuk saham Antam guys ya. Jadi solusinya apa untuk saham Antam? Kalian main jangka pendek aja guys ya. Main jangka pendek aja, nanti kalau target sudah memenuhi kalian jual aja guys ya. Tapi disclaimer on ya guys ya, video ini belum ada disclaimer on guys. Ini bukan ajakan menjual atau membeli barang guys. Ya tadi sudah saya sampaikan kelebihan dan kelemahannya saham Antam dari segi teknikal dan juga dari segi bandarmologi guys. Kemudian kita ke saham MDKA, di mana MDKA ini anak usahanya mau IPO ya guys ya. Pertama MDKA secara bandarmologi yang buang barang juga banyak guys ya. Ada LG, YP, ini buang barang cukup banyak, dan yang nampung ya umum ya guys ya. Ini nggak ada yang akumulasi guys ya. Ini cuma 18M, yang buang 26M guys ya. Jadi di sini radarnya netral untuk saham MDKA. Saham MDKA dari segi teknikalnya di sini sudah mulai membentuk dead cross guys. Jadi menurut saya ini rawan take profit ya untuk MDKA, karena ini sudah naik semenjak isu IPO anak perusahaannya guys. Nah, ini
ada potensi membentuk dead cross ya, meskipun sekarang volumenya gede tapi nggak segede kemarin guys. Ada potensi membentuk dead cross. Kemudian juga sudah mulai di area ini guys ya. Ini ada resist ya, sudah mendekati area resisten guys. Jadi untuk saham MDKA ini menurut saya ya, disclaimer on ya guys ya, ini kurang wise untuk di entry besok guys. Kalau punya barangnya ya pasang aja take profit di area resisten ya, atau pakai trailing stop guys ya, gitu guys. Tetapi semisal besok breakout dari area resisten ini itu malah bagus guys. Breakout area resisten ini, nah saham ini malah bagus, ada potensi naik lagi ke depannya guys ya, untuk saham MDKA ya. Dari segi bandarmologi juga ya netral-netral aja guys, nggak ada akumulasi gitu guys. Nah itu untuk saham MDKA. Kemudian ada lagi saham harta. Tadi kita update semuanya guys ya, dan semuanya hijau guys. Saham harta juga sama guys ya, mendekati resisten ya, ini sudah retest resisten. Kemudian yang borong adalah retail guys, jadi kurang ya guys ya kalau yang borong retail ya guys ya. Tetapi ya guys ya, disclaimer on ya, untuk saham-saham emas, kalau semisal emas besok masih naik guys ya, masih menguat, semuanya potensi menguat lagi guys ya, gitu guys. Nah ini terjadi jika saham-saham harga emas itu sideways ya, atau koreksi ya guys ya. Nah itu guys, ini sudah di area resisten ya 740, sudah rawan take profit guys ya. Di sini meninggalkan gap up juga guys untuk saham harta. Nah ini guys, ada gap up ya untuk saham harta. Kemudian sebenarnya dari segi stokastiknya itu masih potensi menguat guys ya. Ya kalian perhitungan sendirilah sesuai profil resiko masing-masing guys ya. Perlu diketahui sekarang yang top buyernya adalah XL atau retail guys. Kemudian habis harta ada apalagi guys, Pesap ya, saham Pesap. Saham Pesap ini sekarang ditutup candle merah malahan guys ya. Jadi sekarang juga distribusi gede, kemudian confirm dead cross ya. Saham Pesap ini confirm dead cross. Jadi ya menurut saya saham Pesap ini sudah waktunya take profit guys ya. Waktunya take profit, amankan modal dulu guys ya. Jadi gitu guys untuk saham Pesap. Kemudian ada saham apa guys? Arci ya. Saham Arci. Saham Arci ini bagus guys ya. Saya bilang bagus, dari segi teknikalnya ini breakout dari area resisten 780 guys ya. Saham Arci. Tapi perlu diketahui guys, saham ini itu sudah naik tinggi ya guys ya. Meskipun breakout ya, mungkin nunggu bounce back-nya guys ya. Ini sudah naik berapa persen guys? Sudah naik 33% guys. Jadi wait and see guys, jangan dikejar di atas. Karena apa? Stokastiknya sudah di area overbought ya. Ini sudah di area overbought dan mau membentuk dead cross ya guys ya. Nah, skenario-nya rencananya ya, tungguin aja nanti ada pantulan ya, ada membentuk cangkul terbalik itu guys ya, bounce back ya. Tungguin aja nanti ya, gini guys, nanti semisal turun atau koreksi ya, tungguin aja koreksinya di area resist sini, kemudian nanti kalian bisa buy on retracement guys, gitu guys. Nah, buy on di sini di area resist sini guys. Untuk besok ngejar di sini menurut saya sudah ketinggian, resikonya semakin tinggi ya guys ya, karena sebelumnya ini sudah naik kenceng dan belum koreksi guys, gitu guys. Dari segi broker summary-nya juga oke guys ya untuk saham Arci nih ya, 13M 10M. Nah solusinya kalau pengen nggak ketinggalan kereta guys ya, kalau semisal besok naik lagi kalian bisa entry di sini tapi nggak full power guys ya. Entry di sini ya sedikit saja, nanti kalau ada retrace kalian bisa full power ya guys ya, full power. Kemudian kalau sahamnya mantul naik oke guys. Nah nanti stop lossnya di area sini guys. Nah di area sinilah, di area 700-an guys. Itu untuk saham Arci. Kemudian ada saham BRMS ya. BRMS ini juga bagus ya. Ini BRMS itu sideways panjang guys ya. Sideways panjang, di sini ada resist dan breakout ya. Kemudian juga asingnya masuk banyak guys ya. Hari ini
menurut saya paling oke itu sampai RMS ya, karena di sini baru membentuk golden cross juga ya. Ini baru banget guys, baru membentuk golden cross ya BRMS. Nah, ini guys, BRMS baru membentuk golden cross ya. Kemudian ini breakout, dan yang beli itu pemain semuanya guys, AK, KZ, BK guys. Kita lihat ya, yang beli BRMS itu asingnya sebanyak 329 miliar masuk guys ya. Jadi sangat tinggi ya guys ya. 300 miliar bagi saham BRMS itu lumayan gede kalau asingnya, inflow asingnya masuk guys ya. Perlu diketahui asing itu jarang mempermainkan market guys ya. Jadi lebih aman ya. Ini average-nya di 507. Sekarang harganya di 525 ya. Mungkin floating profit berapa persen gitu untuk BRMS guys. Nah, ini guys, ini baru membentuk golden cross, dan ini breakout dari resisten, kemudian ini bagus guys. Jadi baguslah saham BRMS ini ya. Kemudian yang terakhir guys ya, ada salah satu saham yang menurut saya oke guys ya, kedepannya bisa bagger, yaitu saham CBRE. Tapi kalian entah gimana ya, kalian mungkin sulit cari barangnya guys, karena saham ini arah terus guys ya. Unstoppable ini ya, arah terus untuk saham CBRE guys. Kenapa saya bilang bagus ya? Karena CBRE itu ini guys, CBRE ini pada tanggal 1 September lah, CBRE itu digandeng oleh Pak Hapsoro dan juga Pak PP guys ya, dimana Pak Hapsoro ini dari emiten Raja dan Pak PP dari emiten Petro guys. Nah kemudian ya Raja dan Petro kan habis akuisisi Havar Group ya. Kemudian CBRE ini yang nunggangi itu Havar Group itu guys. Kemudian CBRE ini mau beli kapal senilai 1,61 triliun guys. 1,61 triliun ya. Beli kapal tongkang guys. Kemudian mau reg issue ya. Mau RUPS dan mau injek aset sekitar 2 triliun guys ya. Nah ini guys, sekitar 2 triliun guys. Sedangkan kenapa saya bilang bagus ya, karena CBRE ini market cap-nya itu masih di ini guys, market cap-nya itu masih di 1 triliun guys ya. Jadi CBRE ini masih sangat jauh lah ya, market cap-nya masih 1 triliun dan mau injek aset sekitar 2 triliun guys. Jadi ini masih sangat berpotensi ya, entah gimana cara kalian untuk dapat barangnya guys. Yang jelas CBRE ini sudah saya update jauh-jauh hari ya guys ya, waktu masih di suspend guys ya, jauh-jauh hari pokoknya. Kalian antri jauh-jauh hari mungkin sudah dapat barangnya guys. Masih di 400 miliar guys, market cap-nya masih di 400 miliar, sudah saya update di grup ya guys ya. Nah mungkin itu guys ya untuk saham-saham hari ini ya, saham emas dan juga saham CBRE ini guys. Nah kalian yang belum subscribe ya, like, comment, dan share guys ya. Untuk pengen join grup silahkan klik link di bio TikTok saya guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.